daripada pendapatan yang kita bisa kumpulkan gimana Bu? Ya kita mencari utang. Loh, kalau begitu kita perlu utang Bu. Ya utangnya untuk apa dulu gitu. Kalau utangnya ini adalah untuk membuat infrastruktur kita menjadi baik, supaya anak-anak kita bisa sekolah, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang hilang, mereka menjadi generasi yang produktif, ya tidak ada masalah. Kenapa Ibu? Mendingan kita nggak usah utang aja, ya itu juga pilihan kebijakan. Kalau nggak utang, berarti kita menunda semua kebutuhan infrastruktur, kebutuhan untuk masalah pendidikan, kesehatan. Jadi negara kita menjadi ya isinya jumlahnya banyak 267 juta, tapi anak-anaknya nggak sekolah, kurang gizi, anak-anaknya menjadi miskin. Dan kemudian ya berarti Ibu cari dong dari sumber daya alam kita dong Bu, dikeruk. Ya kalau dikeruk kan kita tetap harus membutuhkan modal. Jadi saya ingin menyampaikan kadang-kadang masyarakat kita itu sensitif untuk bicara hanya utang, apalagi pakai nada benci, nada yang itu. Menurut saya itu ya tidak bagus juga. Karena kita kan kalau mau bicara tentang policy utang, ini kita bisa debat, tapi nggak usah benci-bencian, nggak usah apalagi sampai bilang-bilang pakai bahasa kasar, menurut saya nggak perlu. Nah sekarang persoalan, Anda tanya, gimana Bu, kalau di negara, di seluruh dunia, apa semua negara berhutang? Ya iya, coba dicek aja, kalau teman-teman yang suka pakai negara Islam, katanya, semua negara Islam di dunia, semuanya juga berhutang. Mau Saudi, mau United Arab Emirates, mau Qatar, Tunisia, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan, coba you name it gitu. Dan bahkan saya tahu waktu saya di Bank Dunia, negara-negara Islam kita, terutama yang di Afrika, itu mayoritas mereka miskin banget. Dan mereka biasanya mendapatkan hutang, bahkan sampai diberikan hibah. Dari negara mana ya? Dari berbagai negara saja, termasuk Bank Dunia. Gitu. Jadi, saya hanya ingin menyampaikan saja, kalau Anda bertanya tentang hutang, jangan merasa ini, waduh, ini sesuatu yang stigma gitu. Kita sebagai bahwa dia sedang diazab. Masya Allah, betul. Jadi orang yang paling berat azabnya adalah orang yang merasa tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asyaddu min dzalika, yang lebih parah daripada itu semua, ayyaqa'as surur bima huwa uqubah. Dia bergembira dengan azab tersebut. Kal farahi bil malil haram, seperti gembiranya seseorang ketika mendapatkan harta yang haram. Diberikan kekayaan oleh Allah lewat jalan yang haram, padahal itu adab sebetulnya.
Wattamakkun minadz-dzunub, bahkan termasuk azab yang paling pedih, azab yang paling besar adalah orang merasa gembira ketika mendapatkan harta yang haram dan berhasil melakukan maksiat. Dan ini nampaknya dilakukan oleh banyak orang. Betapa sering kita dengar sebagian orang merasa bangga dan dengan wajah berseri-seri dia kaya raya dengan perjudian, kaya raya dengan narkoba, kaya raya dengan harta yang dihasilkan dari melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka bangga dengan harta korupsi. Ada di antara mereka berhasil membangun usaha dengan riba. Ini semua adalah orang sebetulnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Wattamakkun minadz-dzunub, berhasil, sukses menurut kacamata mereka melakukan maksiat, alias ada sebagian orang merasa senang ketika berhasil selingkuh. Ada sebagian orang yang bangga ketika sukses melakukan tahapan-tahapan korupsi, dil-dil korupsi. Ada sebagian orang yang sekarang ini merasa lega hati ketika dia itu lancar melakukan maksiat. Ini sejatinya adalah azab. Apalagi gembira dengan itu semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, semua umatku punya potensi untuk dimaafkan oleh Allah ketika melakukan maksiat, kecuali orang yang melakukan maksiat dengan terang-terangan. Bagaimana bentuknya? Rasulullah SAW memberikan gambaran wa minal mujaharah, termasuk bagian daripada melakukan maksiat terang-terangan. Fillah, hati-hati terhadap berbagai macam maksiat yang kita lakukan, yang itu sebetulnya kita sedang diadab. Bukankah kita mendengarkan dan melihat juga orang bangga dengan melepaskan hijab padahal dia sedang maksiat? Orang bangga sekarang ini tidak sholat, tidak puasa, bahkan dia lakukan terang-terangan. Subhanallah. Bahkan dia kadang-kadang sampaikan atau gulirkan di sosmed maksiat itu semua dengan terang-terangan, menyangka itu merupakan suatu bagian daripada keberhasilan, bagian daripada tren, bagian daripada dia sekarang ini beradaptasi dengan lingkungan, dia sedang berhasil sekarang ini melakukan ini dan itu. Nas'alullah al-afiyah. Siapa yang menampakkan dohirnya lebih baik daripada batinnya, maka dia sejatinya adalah orang munafik. Jadi, wal wa'id mutasanni'un biwa'dihi. Kita terkadang mendapatkan orang yang memberikan nasihat sedang bersandiwara dengan nasihatnya. Dia mencoba untuk bersandiwara dengan suaranya, dengan intonasinya, dengan mimiknya, menunjukkan dia itu seakan-akan luarnya, zahirnya itu baik, padahal batinnya biasa-biasa saja. Wal mutazahid, orang yang zuhud pun munafikun, munafik, au mura'un, ya, dia sedang riya, ya. Kita memohon kepada Allah dari perilaku dan juga tampilan kemunafikan. Dzul wajhaini, kita menampilkan dua wajah. Ketika di belakang layar kita memiliki wajah, ketika di depan layar kita memiliki wajah tersendiri. Ketika di podium kita memiliki wajah, ketika di luar podium kita memiliki wajah tersendiri berbeda. Ketika kita ini sama umat memiliki satu wajah, di belakang umat kita memiliki wajah tersendiri, yang akhirnya menyebabkan agama Allah itu tertutup. Makanya agama Allah itu rusak, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah.
Karena beberapa orang di antaranya adalah orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Yang kedua, orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Yang ketiga, orang yang tahu dirinya nggak punya ilmu, tidak mau belajar. Ya, ini adalah di antara sekian orang yang sebetulnya sejatinya adalah perusak agama. Ya, mereka mencoba untuk menutupin cahaya sunnah dengan menyebarkan kebid'ahan. Dia mencoba untuk menutupi kebaikan dan kebenaran dengan fatwanya yang salah dan sesat. Dia mencoba untuk menutupin tauhid dengan menyebarkan berbagai macam tradisi-tradisi yang mengandung kesyirikan, sehingga dari situlah umat terhalang dari jalan Allah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sejatinya yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillun, yang paling aku takutkan atas umatku ini adalah para tokoh imam yang menyesatkan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan yang dimaksudkan adalah para pemimpin yang sesat. Di antara ulama yang lainnya, di antaranya adalah Imam As-Sudi mengatakan ad-da'in atau da'in al-khalqi ila al-bid'ah, yaitu para dai juru dakwah yang mengajak kepada kebid'ahan. Dan mereka inilah yang sejatinya adalah perusak umat, perusak agama. Dan sejatinya mereka ini hanya pintar bersilat lidah. Yang sejatinya mereka hanya main kata-kata, pada dasarnya dia sedang menjungkir balikkan kebenaran, fakta kebaikan. Maka dikatakan juga oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafikin alimul lisan. Yang paling aku takutkan atas umatku adalah seorang munafik yang alimul lisan, yang sangat cerdas lisannya, sangat bagus di dalam permainan kata-kata, sangat bagus di dalam orasi, tetapi untaian kata-kata yang indah, orasi yang begitu memukau, semuanya di dalam rangka untuk menjungkir balikkan fakta kebenaran, untuk merusak wahyu Allah. Malah sebaliknya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, malah mereka mengatakan qalu innama nahnu muslihun. Mereka malah berbalik, sebetulnya sejatinya kami ini sedang memperbaiki, padahal merusak. Baikkan tadi, maka adab yang pertama kali menimpa mereka adalah i'raduhum 'anil haqq syughlan bil khalqi. Jadi mereka berpaling dari kebenaran karena sibuk apa? Mengambil hati makhluk. Jadi akhirnya langkah-langkah hidupnya adalah meremehkan Khalik, mengagungkan makhluk. Lebih memperhatikan makhluk dan merendahkan Khalik. Lebih menghargai makhluk daripada kebenaran. Lebih menjunjung tinggi keinginan, kecondongan, dan juga riuh rendah aplaus yang dilakukan kepada dia daripada umat, dibanding sekarang ini dia membela kebenaran. Maka siapa sebagai seorang ulama yang lebih mempertimbangkan manusia daripada Allah, lebih mempertimbangkan makhluk daripada Khalik, lebih mempertimbangkan omongan manusia daripada kebenaran, maka sejatinya orang tersebut sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, fa awwalu uqubatihim, yang pertama kali bencana azab yang menimpa mereka, i'raduhum 'anil haqq, dia akan berpaling dari kebenaran dengan pertimbangan orang-orang tadi, dengan pertimbangan follower, dengan pertimbangan jamaah. Wah, saya kalau sekarang mengatakan musik haram, nanti si fulan begini. Kalau saya mengatakan riba itu haram, si fulan begini.
Kalau saya mengatakan pacaran itu haram, si fulan akan ngomong begini. Kalau yang menjadi pertimbangan utama akhirnya adalah makhluk, bukan khalik. Yang menjadi acuan utama adalah kebenaran. Ini bukan kebenaran, tetapi manusia. Maka di dalam prinsip kita di dalam mencari kebenaran adalah kenalilah kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Ikutilah orang karena dia benar, jangan mengikuti kebenaran karena orang. Itu prinsip yang harus kita pegang. Dari situlah kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan kita akan cenderung lebih istiqamah, dan kita tidak di bawah arus diombang-ambingkan dengan komentar manusia. Kan berbagai macam kesalahan orang lain, ya, makanya orang itu kalau sibuk dengan kesalahan dirinya akan lupa kesalahan orang lain. Kalau orang itu lebih banyak mengoreksi kesalahan orang lain akan lupa terhadap kesalahan dirinya sendiri. Itu sudah sunnatullah, ya. Makanya seorang yang baik adalah sibuk dengan kesalahannya dan menyamakan semua manusia di dalam hatinya. Itu wara, ya. Dan zuhud seperti yang telah ditegaskan oleh para ulama adalah qanaah, dan qanaah itu terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal walaupun 50 miliar, ya. Ini adalah qanaah yang benar. Jadi qanaah zuhud itu bukan tampilan gembel, pakainya lusuh, jalannya dibuat-buat, tidak. Bahkan zuhud itu semua perbuatan hati. Makanya di antara para ulama ketika mendefinisikan zuhud ialah ketika sekarang ini pujian dan celaan orang kamu sikapi dengan sama. Yang kedua, ketika kamu mendapatkan nikmat syukur, dan ketika kamu mendapatkan musibah sabar. Dan yang ketiganya, ketika kamu mendapatkan musibah, harapan pahala yang di akhirat nanti lebih kamu tunggu-tunggu, sehingga musibah itu akan menjadi kenikmatan, kelezatan buatnya. Ini orang zuhud. Dari situ tidak ada yang zahir dalam menghadapi suatu pemikiran, pendapat atau permasalahan. Maka kita mendapatkan petunjuk untuk bersikap di dalam perbedaan, bersikap di dalam perpecahan, bersikap di dalam khilafiyah di antara yang ada. Dan yang terakhir adalah, ya, adanya suatu